Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan dari harga untuk Bitcoin dan ya secara keseluruhan lah ya. Nah, kita lihat di sini memang Bitcoin terjadi koreksi ya 1,46% dan kita ketahui ya Imlek sudah lewat ya. Yang kemarin juga euforianya sebelum Imlek terjadi Bitcoin terjadi kenaikan menuju Imlek. Nah, sekarang terjadi koreksi. Nah, ini kita juga harus lebih waspada ya. Apakah setelah Imlek ini juga mempengaruhi untuk kripto? Apakah dia akan terjadi penurunan? Nah, biasanya ada juga psikologi seperti ini ya, seperti Natal misalnya ya. Setelah Christmas biasanya terjadi penurunan. Nah, ini juga kita lihat seperti itu. Setelah Imlek terjadi penurunan. Namun sebenarnya ini masih berbentuk sideways sebenarnya kalau saya lihat. Namun yang perlu dikhawatirkan di sini yang saya bilang support Bitcoin sekarang berada di 22.500 sampai 22.800. Nah, dia sekarang berada di tengah-tengahnya nih, yaitu 22.600. Nah, kita harapkan nih Bitcoin jangan menembus support ini. Karena dia kalau berada di bawah 22.500, ya itu agak tanda bahaya begitu. Kecuali ada shadow begini ya, dia tidak terkonfirmasi bahwa dia turun ya. Dan kita harapkan juga nanti dia akan terjadi seperti itu. Dan shadow ini juga sudah membentuk sebuah support sebenarnya, yaitu di 22.300. Namun belum pasti ya, karena ini kan masih shadow ya. Jadi tidak bisa diacukan menjadi support, tapi bisa saja begitu. Nah, kita harapkan untuk closing di time frame satu hari ya, daily, dia tidak terjadi penurunan ataupun terbentuk candle baru di time frame daily, mungkin setelah jam 12 malam nanti. Nah, itu juga kita harus hati-hati bagi Anda para trader harus menggunakan stop loss menurut saya ya. Di antara 20.300 atau di 20.200 begitu, agar tidak terjadi kerugian yang mendalam. Karena bisa saja dia akan terjadi jatuh sampai ke 20.500 karena itu adalah support berikutnya untuk Bitcoin. Karena ini bisa dibilang break ya kalau Bitcoin itu berada di bawah 22.500 dengan konfirmasi candle berikutnya kecuali shadow seperti ini. Nah, kalau shadow seperti ini dia masih ada harapan begitu. Nah, kita lihat shadow ini juga terbentuk di 20.300-an ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya bahwa bagaimana kita mengambil posisi begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa saja mengambil posisi buy sebenarnya. Namun seperti saya bilang ya harus menggunakan stop loss di antara 20.300 ke 20.200. Karena menurut saya support untuk 22.500 itu sebenarnya cukup kuat ya. Dan kita lihat memang proses daripada Bitcoin ini, kita lihat kenaikannya juga sudah seperti tangga lagi ya. Nah, ini adalah proses yang bisa dibilang yang dilakukan oleh para cukong begitu, ataupun para big fund. Di video yang lalu juga saya sudah bilang ya, Bitcoin ini diharapkan bisa menembus 25.000. Kenapa? Agar bisa menggagalkan penurunannya yang lebih parah lagi begitu. Karena disitulah penentunya. Kalau menurut saya ya, ini analisa pribadi saya, boleh percaya boleh tidak ya. Jadi kalau Bitcoin itu berada di atas 25.000, itu sangat baik sebenarnya untuk Bitcoin ya, dari segi kenaikannya begitu, yang bisa dibilang kemungkinan akan terjadi terus-menerus. Itu menurut saya pribadi. Namun kalau itu terjadi di bawah 25.000 ya kemungkinan dia akan terjadi sideways. Yang seperti saya bilang terkait dengan dead cross yang kemarin ya tentang time frame weekly. Kita lihat di EMA 200 dia mau membentuk dead cross, namun itu harus digagalkan dengan harga di atas 25.000. Nah, sementara gonjang-ganjing banyak rumor segala macam kita lihat tentang Bitcoin ini ataupun kripto, dan kita tahu juga beberapa kondisi market di dunia juga ya, seperti Amerika isunya akan gagal bayar utang katanya ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan karena itu mempengaruhi psikologi market ya. Mungkin banyak orang yang take profit ataupun cut loss untuk menghindari kerugian mereka begitu. Kemudian juga ada isu juga tentang Binance yang bertransaksi Bitcoin senilai 345 juta US dollar untuk BitSelato yang kemarin saya bilang juga efek dari penurunan Bitcoin dan sekarang sudah dibakar lagi nih atau dipanaskan lagi nih beritanya sehingga membuat Bitcoin menjadi penurunan sekarang menjadi ke 20.600. Ini sebenarnya FAT yang diangkat dan dipanaskan begitu sehingga membuat psikologi itu terjadi dan terjadi penjualan. Namun tidak perlu khawatir ya, kita harus mematok di harga-harga mana saja begitu. Dari situ kita bisa menentukan apa yang terjadi, pump atau dump. Nah, seperti saya bilang tadi, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah di 22.500. Kalau dia berada di bawah itu dengan konfirmasi candle kedua begitu ya, baik itu time frame daily dan time frame 4 jam minimal, Anda harus menggunakan cut loss ataupun langsung cut loss saja begitu. Nah, ini disclaimer on ya. Jadi Anda harus tetap dior juga ya untuk menentukan apa yang harus Anda lakukan. Namun walaupun ada FAT seperti ini, Binance tetap santai saja saya lihat gitu. Saya perhatikan dia juga sangat mendukung akan regulasi kripto ya. Jadi ya memang dia sebenarnya
tidak ada berniat buruk begitu, bahkan dalam hal pencucian uang atau apapun begitu ya. Kalau dia memang mendukung regulasi, tentu saja dia tidak akan mau coba-coba untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti pencucian uang di Bislato. Kita juga coba ya untuk berpikir logika gitu, karena hal yang sudah dibangun oleh CZ Binance ini bukan hal yang mudah begitu. Merupakan aplikasi terpenting di dunia ya untuk saat ini, untuk Binance. Dan itu bukan hal yang harus disia-siakan oleh CZ Binance menurut saya. Jadi itu bisa dibilang adalah sebuah FUD. Dan memang belum ada bukti ya, dan ini juga masih sebuah berita yang dipanaskan dan belum terbukti. Namun kalau kita lihat soal economic calendar, bagaimana pengaruh Bitcoin dan kripto untuk saat ini. Nah kita lihat untuk today ya, dan setengah 11 malam nanti ada sebuah event ekonomik ya, yaitu Crude Oil Inventories. Ini sebenarnya rutinitas ya, dan ini juga bisa mempengaruhi market. Kemudian kita lihat besoknya juga ada event ekonomik ya, yaitu Core Durable Goods Order dan GDP, Initial Jobs Claim. Kemudian new home sales, nah ini juga mempengaruhi market. Ini sebenarnya hal-hal yang economic calendar ini bersifat volatile sebenarnya. Dia bisa naik, bisa turun. Walaupun dia nanti dampaknya positif ataupun beritanya positif, belum tentu dia terbang. Mungkin dia akan terjadi terbang, tapi dia akan terjadi dump lagi, lebih parah begitu. Nah, jadi kita harus waspada dengan economic calendar ya. Ini bukan suatu hal petunjuk sebenarnya kalau economic calendar ini. Namun banyak orang juga ya untuk menghindari economic calendar. Jadi ketika ada event economic calendar seperti ini, mereka menghindari market. Namun bagi Anda para spekulan ini juga menjadi suatu kesempatan. Jadi ini biasanya economic calendar dimanfaatkan untuk scalping. Jadi itu tergantung dari keputusan Anda, apakah Anda mau masuk market atau tidak begitu ya. Jadi kalau kita lihat market ini memang untuk saat ini kita harus perhatikan yang seperti saya bilang tadi ada di area support. Nah memang banyak ya orang mengharapkan terjadi penurunan lagi ke bawah begitu. Tapi ya kita realistis saja sih sebenarnya ya. Apakah memang sudah 15.000 Bitcoin sudah yang terendah atau bottomnya begitu ya. Nah bisa saja terjadi penurunan lagi karena kita tahu halving masih jauh ya, masih panjang. Nah kalau kita lihat di sini untuk time frame weekly seperti yang saya biasa tunjukkan, bahwa kemungkinan halving itu berada di 2024 di Maret pertengahan, bisa juga di April. Itu kita belum bisa pastikan karena banyak hal yang mempengaruhinya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya Bitcoin itu sudah break dari time frame weekly dan dia sedang menuju untuk menggagalkan dead cross-nya dan kita harapkan itu gagal ya. Tapi tetap ya Anda harus dior ya bagaimana Anda menganalisa semua koin-koin yang Anda miliki ya. Dan kita lihat juga ya terakhir untuk BNB ya. Dari pengaruh beberapa FUD yang terjadi pada BNB, kita lihat BNB terjadi penurunan yang sangat lumayan ya kemarin di $294 dari 320 kalau nggak salah terakhir. Nah ini sempat menembus di MA 200 dan ini agak menyeramkan memang ya. Dan ini adalah time frame 4 jam. Namun di time frame 4 jam ini dia ketahan di atas MA 200. Kita harapkan dia akan terus bertahan seperti itu. Memang kalau kita lihat dari time frame satu hari, daily, memang BNB ini yang mengikuti gayanya, polanya Bitcoin. Kalau kita samakan dengan Bitcoin di time frame daily. Seperti ini ya, Bitcoin terjadi kenaikan sempat ke 23.000, kemudian terjadi penurunan lagi ke 22.300. Nah, sementara untuk altcoin biasanya seperti BNB dia akan terjadi lonjakan lebih tinggi. Dia naik lebih tinggi dan dia juga turun lebih dalam gitu. Nah, disitulah pentingnya Bitcoin ini selalu kita analisa. Nah, seperti ini ya, nanti ketika Bitcoin berada di bawah 22.500 ya kemungkinan BNB juga akan jatuh ke harga 274, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, kondisi ini kita harus tetap manajemen risk ya. Manajemen money, bagaimana kita harus mengatasi ataupun menghindari kerugian yang mendalam begitu ya, agar kita tidak terlalu rugi. Jadi sangat sulit kita selalu bisa untung di dalam dunia market kripto ini ataupun forex ataupun saham ya. Pasti ada saatnya loss, ada saatnya win begitu. Nah, itu kita harus meminimalisir untuk kekalahan begitu. Jadi untuk take profit juga kita harus meminimalisir juga begitu. Jangan terlalu serakah juga. Jadi kita harus cukup mengambil take profit saja di persentase di bawah 5% begitu. Karena kita harus sepadan ya, kita harus fair gitu dalam market, dalam mengambil keuntungan dan menutup kerugian untuk menghindari yang namanya sangkut begitu ya. Jadi tidak ada istilah sangkut sebenarnya di trader. Kalau kita sudah sangkut di dalam trader, kemungkinan itu sudah salah metodenya. Oke ya, ini aja saya bisa sampaikan dalam kondisi market sekarang ini untuk kripto. Dan kita harus tetap waspada ya, dan kita lihat Bitcoin ini. Dan kita pantau di harga-harga yang saya bilang tadi untuk support dan resistennya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar.
atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.